gereja ini kita belajar tahun ini, yaitu tema besar kita yaitu apa? Benar-benar menjadi murid Kristus dengan 3 hal. Yang pertama apa? Tetap dalam firman. Yang kedua, saling mengasihi. Yang terakhir, berbuah tetap. Bulan ini adalah bulan terakhir kita akan belajar tentang saling mengasihi. Dan kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita bagi semuanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Yang kita bahas ini adalah sesuatu yang kita kejar. Katakan sesuatu yang dikejar. Sekali lagi, sesuatu yang dikejar. Saudara, kemarin saya lihat sebuah video tentang orang naik gunung dan pendaki gunung. Tapi dia hari ini enggak mendaki gunung, dia mendaki ke lembah Lohe. Saudara tahu lembah Lohe di mana? Enggak tahu kan? Saya juga baru tahu, lembah Lohe itu di bawah kaki gunung Bawah Karaeng. Jadi dari Goa, Malino, sebelum sampai Malino belok kanan, dari desa Langkase terus ke sana. Saya ikuti, itu memacu adrenalin saya karena dulu waktu kuliah suka naik gunung juga. Dan saya lihat perjalanan itu, saya bilang, Tuhan, kira-kira kuat gak saya ke situ ya? Menarik sekali, itu lembah itu luar biasa gitu loh ya. Orang ini jauh dari Jakarta sampai pergi sendiri mendaki ke sana. Dan dia naik Gunung Latimojong, dan dia lihat juga gunung ke Bawah Karaeng. Jadi itu di antara 2 kaki gunung itu ada lembah Lohe namanya. Itu lembah tetapi tingginya luar biasa karena di bawah kaki gunung. Dan itu di antara 2 gunung yang luar biasa, ada danau di sana. Dan saudara, dia mengejar untuk bisa sampai ke sana. Titik 1, sebelum sampai titik 1 dari desa dia bilang apa? Selamat datang. Nama tanjakan jalan itu adalah Tangga 1000 Penyesalan. Jadi penyesalan karena apa? Saudara akan menyesal naik di sini karena batu-batu, jalan sungai, batu dan semuanya. Jadi dan gitu loh. Oke, dia bilang, saya menyesal sudah sejauh ini. Dia kembali, oh tidak, saya tidak mau menyesal. Dia jalan lagi terus sampai di atas ternyata hujan. Waduh, titik 1, 2 dan 3. Katanya kalau dulu perali maraton daerah itu pernah dibuat lomba lari maraton untuk masuk di daerah itu. Dan luar biasa itu dicapai oleh orang kalau lari 4-5 jam. Wah, bayangkan. Dan dia jalan waktu itu sampai akhirnya hampir 10 jam. Dan dia kejar terus. Dalam pengejaran itu dia mau menyerah. Hujan, kakinya kram dan semuanya dia mau menyerah. Tetapi akhirnya dia tidak menyerah. Sampai di sana dia senang sekali. Bangun besok pagi, dia tiba sudah malam. Bangun besok paginya dia lihat keindahan lembah itu. Dan dia bilang, tidak salah Sulawesi Selatan berkata lembah Lohe adalah negeri dongengnya para Sulawesian. Maksudnya orang-orang Sulawesi. Karena apa? Wow, hijau luar biasa kayak di film-film itu. Saya mempromosikannya, siapa tahu kita anak-anak muda, laki-laki mau sekali-sekali naik gunung ke sana ya. Yang adrenalinnya tertantang, mau perlu belajar sama-sama. Nah itu sama-sama, katakan perjalanan. Sekali lagi perjalanan. Kasih yang dikatakan 1 Korintus 13 adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu mungkin kita akan menghadapi namanya tangga 1000 penyesalan. Aduh susah. Kita tahu sama-sama di dalam 1 Korintus 13 kasih itu apa? Mulai dengan apa? Sabar. Waduh. Tuhan, saya belum selesai dengan kesabaran, sudah disuruh untuk murah hati. Aduh Tuhan, saya gak sanggup ini Tuhan. Dikatakan, saudara lihat kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Waduh, belum selesai, saya belum menguasai tentang kesabaran, belum menguasai tentang murah hati. Sudah diajar tentang kasih itu tidak cemburu, tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Aduh Tuhan, saudara dengar baik-baik, ini tidak mudah. Sama-sama katakan, ini tidak mudah. Dan karena tidak mudah, maka kita mengandalkan Tuhan, amin. Kalau mudah saudara, kita kadang gak perlu Tuhan. Ini sebuah perjalanan yang harus dikejar dan diselesaikan. Lanjut lagi dikatakan, ia tidak melakukan tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Dan hari ini kita belajar kasih itu, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengar baik-baik, ini harus dikejar. Bilang kiri kanan, kita kejar sama-sama.
Karena kalau sendiri seperti ini Willy yang daki gunung lembah lohe itu saudara, tahu apa yang terjadi? Dia sendiri sudah hampir menyerah gitu loh. Tetapi kalau bersama-sama pasti bisa. Bilang kiri kan, bersama-sama pasti bisa. Oke. Kita sebelum baca firman Tuhan, sebelum baca firman Tuhan saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama, buka sama-sama Yakobus pasal 1. Sambil bangkit berdiri, Yakobus pasal 1. Oke, sudah ketemu. Ayat yang ke-19 kita baca. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Oke, bangkit berdiri, kita baca 1, 2, dan 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Nanti kita akan lihat video tentang marah. Dikatakan amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari memberikan bahasa yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Allah. Itu dikatakan, ya. Dalam bahasa Alkitab terjemahan baru yang saudara baca barusan dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bahasa lainnya adalah orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Allah. Saudara, marah tidak salah. Tetapi seperti firman Tuhan dikatakan kasih itu, apa katanya? Ayat yang ke 1 Korintus pasal 13, kasih itu tidak dikatakan apa? Pemarah, ia tidak pemarah. Nah, bahasa aslinya bukan tidak pemarah, tetapi kasih itu tidak cepat marah atau mudah marah. Jadi kita paham sama-sama, marah itu tidaklah dosa. Marah itu tidaklah salah. Yang salah adalah cepat marah. Oke. Sekali lagi, marah itu bukan dosa. Marah itu tidak salah. Yang salah adalah cepat marah atau mudah marah. Mengapa? Karena orang yang mudah marah itu tidak dapat melakukan yang baik dan tidak menyenangkan hati Allah. Coba lihat video ini. Video ini menggambarkan multi-fandom of anger. Nah, lihat apa yang terjadi ketika seseorang marah. Saudara, ini menolong kita dan coba lihat apakah ada di antara kita yang marah dengan model seperti ini. What are you doing? Oh my God, did you take any of those? No. Trevor, are you okay? Yes, I'm fine. Trevor, I'm fine. Trevor. What? Are you okay? Are you okay? I don't know. What the hell is wrong with me? Marah, tinggalkan pasangannya. Nih marah, bilang apa? Too much is wrong with me. I'm not okay. I'm scared and I'm angry and I'm alone and I'm sorry. Too much is wrong with me. You can't do anything about that. You can't change it. You can't fix me because I'm not broken. I don't need to be fixed, okay? I'm me. Dia sudah menyerah dengan kemarahannya. Aku gak bisa diperbaiki lagi, katanya. You were hurting and you lashed out because that's what you do. Luapan kemarahan. Lihat kalau orang marah. Dibilang kalau kau marah, kau akan menghancurkan dirimu. Dia balas lagi. Kata-kata yang kasar menghancurkan. Melukai. Kalau tidak
tidak bisa ditahan, di depan umum juga bisa dilampiaskan. Oke, kita stop. Saudara, banyak hal. Ilmu psikologi, ada Pak Kris Ibu Yuan bisa cerita banyak tentang hal ini. Sebenarnya marah itu bukanlah reaksi manusia yang pertama. Marah itu digambarkan seperti sebuah spektrum yang muncul akibat sesuatu. Gitu loh. Marah itu seperti gunung es. Tahu fenomena gunung es ya? Gunung es terlihat kecil di atas, tapi sebenarnya besar di bawah. Ada banyak hal dalam sebuah buku psikologi yang saya baca. Gunung es amarah, saudara boleh lihat gunung es amarah itu, di bawah itu ada banyak hal yang menyebabkan orang bisa marah. Dan banyak hal ini tersimpan, tidak ada yang tahu, tiba-tiba meledak. Saudara pernah lihat ada orang yang awalnya dia baik kelihatan, tiba-tiba wah berubah. Ada sebuah film kalau marah berubah jadi warna apa? Hijau. Orang Sunda bilang huluk, kalau kita bilang hulk. Berubah saudara. Di gunung es di bawah itu tersimpan beberapa kondisi, perasaan atau pengalaman yang membuat amarah itu menimbulkan hal yang tidak baik. Yang pertama, dia adalah orang yang tersakiti, dia pernah dikhianati, dia orang yang pernah gagal, cemburu, depresi, sedih, dia pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada keinginan yang tidak terpenuhi, ada harapan yang tidak menjadi kenyataan, ada perasaan tidak nyaman. Sehingga ketika sesuatu terjadi, amarah pum meledak. Saudara, sebenarnya marah itu mengandung di dalam Alkitab mengandung dua sisi. Satu kekuatan positif, satu kekuatan negatif. Marah itu adalah keputusan. Di dalam jemaat Korintus, orang-orang ini marah berdasarkan level yang namanya status mereka. Orang-orang Korintus, orang yang pintar, marah, cepat marah karena apa? Karena orang pintar ini ketemu dengan orang yang kurang pintar. Sehingga akhirnya, saudara pernah ketemu? Gitu loh. Ini ada suatu pasang suami istri. Istrinya sangat pintar, sangat pintar. Suaminya kurang pintar, tapi suaminya ini baik dan ramah. Istrinya ini pintar cekatan, jadi suaminya menjadi remnya. Begitu loh, menjadi rem. Satu kali istrinya bilang begini, "Pak, minta tolong, ambilkan mouse." Suaminya yang tanda kutip kurang paham mouse itu apa. Pakai bahasa Inggris istriku. Dia googling mouse. Saudara tahu kalau mouse itu di dalam bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tikus. Dia bingung. Di mana saya cari tikus? Kenapa istriku ini? Memang istrinya lagi hamil, saudara. Namanya kalau hamil kan ada ngidam, betul. Dan kalau dia bingung, di mana saya cari tikus untuk mengobati ngidam istriku? Dia lama dan istrinya bilang, "Pak, mouse." Iya, di mana itu mouse? Dan saudara akhirnya istrinya bangun berdiri. "Ini mouse papa, ini." Saudara, ternyata mouse itu yang di komputer sana. Saudara dengar baik-baik, pasti ada penyebab seseorang bisa marah. Semua ini, saya mau coba mau tanya saudara. Coba lihat, lingkungan atau kondisi apa yang membuat kita cepat marah. Jadi jemaat Korintus ada yang pintar, kurang pintar. Ada juga jemaat Korintus orang kaya, yang semua keinginannya dipenuhi. Dan ketika ada di dalam jemaat, enggak terpenuhi keinginannya, marah. Lalu jemaat Korintus itu bisa marah juga begini, waktu mereka beribadah, dia kan Tuhan, tiba-tiba hambanya ikut ibadah sama-sama, duduk dengan dia, marah. Gitu loh. Dia pimpinan,
ibadah dia terlambat, ditegur. Dia marah karena apa? Saya kan pimpinan, saya yang ditunggu. Nah gitu saudara, pokoknya kondisi jemaat Korintus itu banyak yang mudah marah, cepat marah. Saudara coba sama-sama, saudara coba dulu pelajari lingkungan yang membuat kita mudah marah. Siapa di sini yang mudah marah atau cepat marah di jalan raya? Yang kalau dipotong jalannya zet. Yang kalau lambat di depan ya. Saudara lihat ya. Siapa di sini yang kalau umpamanya suka bersih dan tiba-tiba ngepel di rumah, dan tiba-tiba anak pulang sekolah, mama dia injak-injak itu yang dipel, keluar tanduknya. Siapa di sini kalau lihat anaknya makan berantakan, keluar miseng. Saudara dengar baik-baik. Coba saudara oh Tuhan di mana ini? Ya gitu loh. Di mana nih? Gitu. Saudara dengar baik-baik. Pasti ada sesuatu di dalam bawah sadar kita atau pengalaman masa lalu yang membuat kita cepat marah. Makanya ketika 1 Korintus itu dibilang kasih itu sabar. Dan itu Tuhan tolong semuanya. Waktu dibilang belajar hari ini kasih itu ia tidak pemarah. Jadi sabar. Dan saudara tahu dikatakan kasih itu apa? Ia tidak melakukan tidak sopan. Karena banyak amarah menimbulkan ketidaksopanan. Betul? Banyak amarah menimbulkan ketidaksopanan. Kita akan kembali nanti ke dalam ke dalam Yakobus pasal 1 itu. Saudara ini menarik, lihat di Efesus pasal keempat. Yang Allah mau bagi kehidupan kita orang percaya. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan tentang amarah ini? Efesus yang keempat. Ayatnya yang ke-20. Ayat 20 mulai. Efesus 4 mulai ayat 20. Lihat, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, ya. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu, buanglah apa? Dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi apa? Marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Stop dulu. Lihat dikatakan. Jadi enggak salah kalau marah. Tapi yang salah itu dikatakan 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu apa? Berbuat dosa. Nah, jadi ketika dikatakan kasih itu tidak cepat marah, mengapa tidak cepat marah? Karena tadi dikatakan kalau seseorang marah tak terkendali, maka itu akan melahirkan hal yang negatif, hal yang buruk di hadapan Allah, tidak menyenangkan Allah dan manusia. Bahkan di sini ayat 26 dikatakan, kalau kita marah, jangan kamu berbuat dosa. Ingat baik-baik. Marah boleh, tapi jangan berdosa. Sama-sama, 1, 2, 3. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Sama-sama, 1, 2, 3. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Bagaimana itu marah yang tidak berdosa? Kan susah. Oke, dengar baik-baik. Marah kita biasanya, kita punya cara untuk marah berdasarkan siapa yang hidup dengan kita. Anak akan belajar marah dari orang tuanya. Dan itu terus turun-temurun. Itu sebabnya saya katakan pada saudara, mengkhotbahkan ini tidak mudah. Waktu akhir bulan lalu saya sudah jadwalkan khotbah ini. Saya udah mau kasih nih sama Pak Leo. Karena Pak Leo itu lebih kalem dibanding saya. Gitu loh. Nah saudara dengar baik-baik.
di keluarga kami belajar marah itu caranya negatif. Dan akhirnya cara saya marah, saya belajar dari orang tua, lingkungan saya, dan sekarang sudah berkeluarga, saya pernah melampiaskan marah saya dengan cara dosa. Dan itu tidak baik. Dan itu akan mempengaruhi San dan Kafa. Dan itu akan sulit untuk mengubah mereka. Itu sebabnya dengar baik-baik. Proses untuk hidup dalam kasih yang tidak mudah marah ini, atau yang marah yang tidak berdosa ini, harus menjadi proses belajar bersama. Amin. Karena apa? Kita mudah dipertontonkan di mana-mana tentang marah. Dan seringkali amarah itu membuat seseorang menjadi puas, betul? Puas. Nggak pikir konsekuensinya, yang penting aku puas. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Itu sebabnya dikatakan marah tapi jangan berdosa. Yesus, ada seorang penulis Alkitab berkata begini, pengamat dan seorang teologi, dia pelajari tentang kehidupan Yesus. Dari ratusan interaksi Yesus dengan manusia, dicatat dalam Alkitab ada 7 kali Yesus marah. Wah, 7 kali Yesus marah. Tapi marahnya dia tidak berdosa. Yesus itu marah kalau berhubungan dengan apa? Dengan Allah, tidak menuruti perintah Allah, tentang Taurat, tentang Sabat, tentang bait suci, tentang mengasihi. Yesus itu marah tentang hal itu. Tetapi sekali lagi, marahnya Yesus tidak melahirkan dosa. Marah Yesus yang paling terkenal yaitu ketika dia di bait Allah. Itu peristiwanya 2 kali dan di waktu yang berbeda. Apa yang Yesus lakukan itu menarik sekali. Sampai dikatakan anger management by Jesus. Bagaimana mengelola amarah seperti Yesus. Kita tahu, Yesus ketika marah menarik sekali. Ada 3 hal kita pelajari. Baik di kitab Yohanes maupun kitab Lukas. Yang pertama, Yesus punya alamat kalau marah. Betul? Harus ada judulnya. Marah itu harus ada judulnya. Sekali lagi ya, marah itu harus ada judulnya. Jangan sampai saudara marah nggak ada judulnya, orang sampai apa ini, ada apa? Gitu loh. Contoh marah yang tidak ada judul. Ada guru saya di sekolah waktu SMA. Baru masuk pagi-pagi, selamat pagi, wih langsung dimarahin kita semua. Ih ada apa? Ternyata karena di rumahnya berantem dengan istrinya, dilampiaskan di sekolah. Gak ada judul sampai kita, ada apa ini? Saudara pernah kerja di kantor begitu, tiba-tiba bos marah-marah dan ada apa ini? Ingat baik-baik, marah harus ada judulnya. Yesus tuh marah ada judulnya. Apa judul kemarahan Yesus? Bait suci harusnya dijadikan apa? Rumah doa segala bangsa. Orang jadikan apa? Sarang penyamun. Dia bilang seperti itu, jelas marahnya. Jelas marahnya, ada tertulis, dikatakan. Mudah. Yang kedua, tadi marah ada judulnya, gaya marah Yesus. Yang kedua, dia tahu cara untuk melampiaskan amarahnya. Apa yang dia lakukan? Lihat, Yesus tidak melampiaskan amarahnya kepada manusia. Dia lampiaskan itu kepada siapa? Kepada barang-barang. Apa yang dia lakukan? Dia hamburkan meja penukar, betul ya? Betul? Dia hamburkan, dia lepaskan burung itu semuanya. Dia lepaskan, gitu loh. Marahnya Yesus tidak kepada orang-orang itu. Dia tunjukkan amarahnya bukan kepada orang-orang ini. Karena dia tahu orang ini, tanda kutip, semua mereka itu sedang ada dalam dosa. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak punya keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi sia-sia kalau Yesus marah kepada orang itu, gitu loh. Jadi oleh sebab itu dia tunjukkan kepada mereka, ini lihat, hal ini gak boleh ada di rumah Tuhan, gitu loh. Jadi marahnya kita harus jelas. Kadang-kadang, oke sudah punya, kadang-kadang terhadap benda, ini soalnya benda, tetapi orang terluka dengan marah itu jadinya. Dan Yesus, bahkan menarik sekali, gaya Yesus untuk marah itu, di bagian kitab Lukas, Yesus
punya yang namanya waktu. Katakan sama-sama, waktu. Jadi dia kelola waktu marahnya. Bagaimana caranya? Dia buat cambuk, betul? Kata membuat cambuk itu seperti mengelola waktu emosi Yesus. Dia tidak mengambil cambuk yang sudah ada. No. Dia buat dulu. Dia bikin dulu. Itu sambil menolong mengelola emosinya dia. Dan yang terakhir yang kita pelajari dari anger management Yesus di dalam bait suci itu, yaitu apa? Ingat baik-baik. Ketika dia punya judul, dia bisa kelola. Baik caranya, baik waktunya. Yang ketiga, ketika kita belajar tentang Yesus marah di bait suci itu, lihat apa yang terjadi. Dia konsisten dengan pendapatnya. Kadang marahnya seseorang itu tidak konsisten. Maksudnya begini, dia marah terhadap satu hal, tapi di sini dia tolerir, dia terima. Paham maksudnya ya? Oh, kalau ini bisa, ini nggak bisa, gitu loh. Kalau umpamanya anaknya orang lain, soal saya nih, anaknya orang lain saya marahi kalau gini, tapi kalau anak saya nggak saya marahin. Paham maksudnya? Kadang marahnya kita itu nggak pas, nggak konsisten. Itu sebabnya Yesus marah itu berdasarkan kebenaran. Dia lihat kebenaran yang dia dilanggar oleh orang-orang, itu yang menjadi pusatnya. Itu yang menjadi pusatnya. Sehingga dia konsisten, terserah siapa orangnya. Terserah siapa orangnya. Mau itu pemungut cukai, mau itu pedagang, mau siapapun. Kalau melanggar kebenaran firman, dia konsisten. Kadang kita nggak bisa konsisten kalau kita marah. Gitu loh. Nah, menarik firman Tuhan kembali di kitab Efesus pasal yang keempat. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, ini menarik. Efesus pasal keempat ini, itu diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, kepada orang-orang Yahudi yang ada di Efesus. Saudara tahu budaya orang Yahudi sebelum tidur, seperti ini dia. Contoh ya, saya panggil San, boleh maju anak. Sini maju, anak kami San. Budaya orang Yahudi kita tahu, dikatakan ayat 26, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara tahu, matahari terbenam itu menunjukkan hari baru bagi mereka. Kalau kita kan matahari terbenam itu jam 6, itu merupakan mau malam ya. Kalau di sana itu sudah dihitung kepada nanti hari baru. Beda perhitungan jam kita. Kita kan jam 12 malam hitungnya, mereka jam 6. Nah, orang Yahudi itu punya kebiasaan begini. Waktu tidur, sebelum tidur malam, mereka berdoa seperti doa Yesus di kayu salib. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi gitu. Nah, kita mau tidur, kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Artinya begini, bisa jadi besok pagi bangun tidak hidup lagi. Yang dimaksud dengan sini, jangan sampai kamu tidur dalam marah dan kamu mati. Jadi ketemu Tuhan setelah mati itu dalam kondisi marah. Paham maksudnya? Itu budaya mereka, gitu loh. Ke dalam tanganmu kami serahkan nyawa kami. Bayangkan kalau marah-marah sambil tidur, saudara. Dan tiba-tiba tidak bangun lagi, langsung mati. Kita geser ke sini karena ada orang di sana terhalang tembok. Saudara, bayangkan kalau kami bangun, buka mata, marah-marah, buka mata nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, tapi ketemu Tuhan dan kondisinya marah. Wih, saudara, sebelum saya turun, coba lihat kiri kananmu. Bayangkan kalau saudara ketemu dia, baru lihat hari ini udah marah-marah, gimana perasaanmu? Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu loh. Oke, makasih nak, turun dari sana. Saudara bayangkan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau marah itu ada waktunya. Katakan, marah ada waktunya. Marah ada judulnya, marah ada waktunya. Kado gitu loh. Oke, boleh marah. Seorang presiden Amerika namanya Thomas Jefferson. Dia ngomong begini.
soal marah ini banyak sekali pelajaran. Dia bilang begini, kalau saya marah biasa saya hitung 1 sampai 10. Kenapa? Supaya pikiran saya jernih. Karena saudara bayangkan, lihat ini, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, karena 27, sama-sama lihat. Dan janganlah beri kesempatan kepada apa? Kepada siapa? Iblis. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita marah, itu sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Makanya saudara, jangan biarkan amarah atau marah yang negatif itu menguasai kita. Jangan biarkan, karena kalau itu kita biarkan, itu merusak hati pikiran. Saudara, dalam buku psikologi dituliskan kalau umpamanya seseorang marah, itu hormon kortisol muncul. Dan itu memenuhi hati pikiran, dipendam, itu akan boom, meledak. Dan ketika dia meledak, tidak terkontrol saudara. Itu sebabnya kalau kita punya amarah, kalau kita punya sifat cepat marah, apa yang harus kita lakukan? Ingat seperti Yakobus 1:19-20, kita kembali. Apa yang harus kita lakukan kalau umpamanya kita cepat marah? Yang pertama, saudara-saudaraku yang kukasihi, ingat hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Katakan cepat mendengar. Dengar secara utuh. Saya orang yang tidak dengar secara utuh, makanya saya cepat marah. Saya enggak dengar semuanya. Kadang-kadang kita enggak dengar ceritanya selengkap, kita langsung punya keputusan dan kita marah. Padahal intinya di bagian belakang. Makanya katakan cepat mendengar. Mendengar untuk mengerti, jangan menyela. Jangan menyela. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kita orang bercerita panjang, kita enggak sabar. Intinya apa? Tunggu dulu saya jelaskan. Saya sudah mengerti, padahal kita belum mengerti. Akhirnya salah komunikasi. Sama-sama bilang cepat mendengar. Kalau enggak ngerti harus apa? Bertanya. Bilang kiri kanan, kalau enggak ngerti bertanya. Kadang-kadang kita pintar sekali, kita langsung merumuskan, pasti ini, padahal salah. Jadi saudara supaya tidak cepat marah, saudara harus apa? Cepat mendengar, dengar dulu, gitu loh. Yang kedua dikatakan di ayat 19 itu cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, lambat berkata-kata di sini dikatakan apa? Supaya itu menjadi warning. Kata-kata yang keluar dari pikiran kita, kita pikirkan. Dengar baik-baik. Tidak semua perkataan yang ada di pikiran dan di hati harus dikeluarkan. Tidak semua. Tidak semuanya. Sortir saudara. Makanya kitab Mazmur berkata, Tuhan berdirilah di pintu bibir mulutku. Supaya kata-kata kita ini tersortir. Baca sama-sama Amsal pasal yang ke-10. Yuk sama-sama. Amsal pasal yang ke-10. Saudara, ini menarik. Amsal 10 ayat 19. Kita baca 1, 2, dan 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi lambat bicara saudara. Kalau kita tepat bicara dan ngomongnya banyak ngelantur, pasti ada kesalahan. Pasti. Saudara, waktu saya bilang tadi tidak mudah mengkhotbahkan ini, karena saya sedang mengkhotbahi diri saya sendiri. Kadang-kadang saya mudah bicara, cepat, dan di dalam banyak bicara ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Kadang-kadang saya itu berbicara kepada orang lain, di pikiran saya orang lain memiliki pikiran yang sama dengan saya, padahal belum tentu. Contoh, khotbah minggu kemarin, istri saya bilang begini, Papa kelihatan sempurna sekali waktu bercerita tentang pernikahan. Di pikiran saya saudara, bahwa saya itu tidak mau menikah dan istri saya adalah orang pertama yang saya mau nikahi. Iya memang benar. Maksudnya orang pertama saya jatuh cinta. Kan Papa bilang cerita bahwa Papa pernah ada bilang mau menikah dengan seseorang. Oh iya, saya tidak sampaikan bahwa ketika saya datang di Makassar, waktu saya dapat panggilan Tuhan tahun 2002 untuk datang ke kota ini, saya tidak mau menikah. Cukup apa yang saya lakukan di sana. Dan itu saya tidak kasih tahu sama saudara. Di kepala saya, saudara sudah nangkap itu. Tetapi sebenarnya belum. Makanya istri saya bilang apa?
Tuh hati-hati. Iya ya, kan saya banyak bicara, kadang-kadang yang saya bicarakan itu ada di dalam hati pikiran saya, dan orang yang saya ajak bicara ini saya anggap sudah nangkap, padahal belum. Makanya dengar baik-baik. Semuanya tidak harus diucapkan. Hati-hati, kalau kita benahan bibir kita, kita dikatakan berakal budi. Masih lagi, lihat, ini orang bijak ini, kitab Amsal, Amsal pasal 13. Mulai dari ayat 2 dikatakan sampai ayat 3. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tapi nafsu seorang pengkhianat yang melakukan kelaliman. Dari mulutnya buah yang baik. Ayat 3. Siapa menjaga mulutnya apa? Memelihara apa? Nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Orang Indonesia punya istilah, mulutmu adalah harimaumu. Saudara dengar baik-baik, lambat berbicara untuk menolong kita mengerti apa yang akan terjadi kalau aku bicara. Apalagi kalau kita bicara dari tanda kutip di belakangnya ada amarah. Pasti bicaranya tidak baik. Pasti tidak baik, pasti tidak membangun. Pasti kata-katanya akan menghancurkan, menyakiti. Pasti kata-katanya itu tanda kutip tak terkontrol. Semuanya tidak terkontrol. Itu sebabnya saudara, kita belajar sama-sama. Kalau kita marah, ini pengkhotbah bilang, pengkhotbah 7:9. Ini menarik sekali, karena apa? Lihat baik-baik. Pengkhotbah 7:9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekali lagi, pengkhotbah 7:9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, ini pengkhotbah lebih dalam ngomongnya, marahnya dalam hati, marahnya enggak keluar. Mengapa pengkhotbah ngomong demikian? Karena kalau cepat marah di dalam hati enggak diselesaikan, itu akan meledak keluar dan orang lihat kita menjadi orang bodoh. Pernah lihat banyak orang karena marah tidak terkendali jadi seperti orang bodoh? Masih ingat kisah seorang ayah? Mobil baru, dan ketika mobil baru dipakai papanya, ternyata mobilnya kotor. Papanya sedang tidur, anaknya yang kecil. Apa yang dilakukan anaknya yang kecil? Dia lihat, mobil papa kotor. Dia cuci mobilnya. Bagus dia cuci mobilnya dan dia gosok. Tapi dia gosok pakai kawat cuci piring mamanya. Karena mamanya lihat, noda membandal. Dan akhirnya mobilnya menjadi apa? Baret-baret, saudara. Waktu papanya bangun, dia lihat itu mobil kesayangan yang baru, baret-baret. Dan dia marah. Waktu dia marah, dia menjadi bodoh. Dia panggil anaknya, mana tanganmu tadi yang cuci mobil ini papa? Dia pukul itu tangan anaknya sampai dia tidak terkendali. Dan istrinya datang dan lerai mereka. Dan akhirnya berujung anaknya di rumah sakit, tangannya sudah hancur. Kebodohan, marah itu bisa buat orang bodoh. Makanya pengkhotbah bilang apa? Hati-hati, lekas marah dalam hati. Itu bisa menetap dalam diri kita kalau kita tidak kendalikan. Hati-hati. Saudara, ketika Yakobus berbicara tentang amarah ini, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan terakhir dikatakan juga lambat untuk marah. Saudara, Yakobus adalah surat pertama yang ditulis di dalam Alkitab untuk Perjanjian Baru. Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus. Dan surat ini dikirimkan kepada orang-orang percaya yang sedang ada dalam perantauan, yang iman mereka sedang dibangun kepada Allah. Yakobus melihat pada waktu itu orang-orang percaya yang ada di perantauan ini, mereka marah kepada 3 hal besar. Yang pertama, mereka marah kepada orang lain. Entah siapapun itu, pemerintahlah, tetanggalah, semua hal ketidakadilan mereka marah. Yang kedua, mereka marah terhadap kondisi yang ada, yaitu kelaparan, semua kekacauan yang ada, ketidakteraturan hidup, akhirnya yang namanya sampah di mana-mana, penyakit, marah dengan hal ini. Dan yang terakhir ketika surat Yakobus ini ditulis, mereka marah kepada Tuhan. Mengapa mereka marah kepada Tuhan?
Mereka ini sudah beribadah, mereka percaya kepada Tuhan, mereka lakukan firman Tuhan, tapi mereka dianiaya, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka berdoa, tapi Tuhan sepertinya tidak menyelamatkan mereka dan mereka marah sama Tuhan. Sekarang saudara, kalau marah, saudara tahu nggak kenapa saudara marah dan kepada siapa saudara marah? Waktu jemaat Tuhan di dalam surat Yakobus ini menerima firman Tuhan ini, ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Waktu itu akhirnya banyak orang yang membuat pemberontakan melawan tentara Romawi dan juga meninggalkan gereja umat Tuhan, tidak mau lagi karena marah saudara. Marah mereka. Saudara, kalau hal ini terjadi pada kita hari ini, sebenarnya amarah itu adalah sebuah pertanda, alarm. Alarm untuk melihat sesuatu dalam diri kita tentang masa lalu kita. Mungkin ada hal-hal yang di masa lalu yang belum selesai sehingga masalah marah kita tidak terkendali. Kita perlu cek. Mungkin kita waktu kecil pernah disakiti, sehingga ketika ada sesuatu yang datang serupa dengan hal itu, trauma itu muncul. Trauma itu muncul. Saudara, amarah ini meninggalkan sebuah bekas yang sangat menyakitkan. Kita akan lihat sebuah video bagaimana amarah ini dikelola, tetapi setelah marah pun masih ada bekasnya. Coba lihat video ini. Saudara, video sederhana tentang seorang ayah yang mengajar anaknya tentang sebuah kemarahan. Anaknya marah. Bapaknya Hey datang. son, got something for you. Bapaknya bilang, "Nak, ini ada sesuatu Hey. untukmu. You don't want to be angry all the time, do you? Kau kan pasti nggak mau marah setiap saat kan? All right, Oke, come on. I want to show you something. nih saya mau tunjukkan kau sesuatu. So whenever you start to feel angry, whenever you lose your temper, what I want you to do is I want you to take a nail and I want you to hammer it into that fence over there. Pokoknya setiap kali kau marah, ini ada paku, pakukan di sini, di kayu ini. Setiap kali marah. Itu yang dia lakukan. Tuh, marah sama bapaknya di rumah, marah sama teman. Pokoknya setiap marah, lakukan. Dia mulai belajar. Satu papan sudah habis. Apakah aku mau marah terus? Dia Hey, putuskan untuk tidak marah lagi. Dia panggil bapaknya. I haven't put a nail in for a week. That's great, son. I think I learned to control my temper. You did really well. Now, I want you to remove all these nails. Dia sudah berhasil tidak marah lagi. Dan sekarang cabuti pakunya. Good job, son. Now, look at all the holes in this fence. Coba It's lihat never going lubang to be the itu. same. When you say things out of anger, it leaves scars like these holes. Words are so powerful, they can create or destroy worlds. Create a world of good, son. Oke, terima kasih. Saudara lihat papanya bilang apa? Kalau umpamanya kau marah,
Kau menimbulkan luka seperti papan ini, sekalipun itu dicabut, tapi papanya tidak sama lagi, betul? Hati-hati kalau kita marah, perkataan kita tidak kita kendalikan. Kita sedang merusak orang lain dan membuat kita kelihatan bodoh di depan orang. Kadang kita menghukum orang lain dengan marahnya kita. Enggak semua marah itu diungkapkan dengan perkataan. Ada juga orang yang marah diam. Siapa di sini kalau marah diam? Ada di sini yang kalau marah pergi, tinggalkan rumah, tinggalkan segalanya, betul? Ada yang di sini yang marah harus diketahui publik, update story, betul? Supaya seluruh dunia tahu bahwa saya marah. Ada di sini supaya orang tahu marah, wajahnya berubah. Saudara tahu bahasa Yunani daripada marah salah satunya itu diambil dari kata long nose, hidung panjang. Saya bingung kenapa? Karena ternyata kalau orang marah hidungnya jadi panjang. Coba tunjukkan wajah marah sama orang lain di dirimu. Betul? Betul? Gak ada yang marah gini kan? Gak ada saudara. Saudara dengar baik-baik. Marah. Kita diamin atau kita marah dengan perkataan, kita buat sesuatu, hantam pintu, pukul orang, semua itu menimbulkan luka dan menimbulkan trauma. Orang yang marah itu kelihatan bodoh, yang dimarahi akan memiliki trauma dalam hidupnya sehingga dia punya kecenderungan untuk melampiaskan amarah yang sama kepada orang lain ketika peristiwa itu datang. Makanya di kuliah apa yang terjadi ketika ospek Pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal yang kedua, kalau senior salah, lihat pasal 1. Sehingga akhirnya terjadi tahun demi tahun. Dulu aku waktu masuk, aku dihancurkan, segala macam. Aku sekarang senior, lakukan hal sama, turun-temurun. Orang tua kepada anak demikian juga. Papa gini dulu sama saya, sekarang saya gini sama anak. Terus. Kita harus hentikan ini. Makanya ketika dikatakan kasih itu tidak pemarah, tidak cepat marah. Hati-hati karena marah bisa menimbulkan dosa. Tetapi ada marah yang tidak menimbulkan dosa, yang membuat semuanya baik. Contoh, ada Pandawa 5. Saudara tahu Pandawa 5? Mereka lihat Pandawa 5 ya. Lihat sampah di mana-mana, mereka marah. Mereka bersihkan akhirnya, betul? Itu marah yang baik. Gitu loh. Ada yang marah lihat, gereja ini. Kenapa gereja ini parkirannya kurang bagus? Kemarahan yang baik. Akhirnya setiap kali ibadah dia pastikan parkiran baik. Kenapa gereja ini setiap orang minum, gak pernah habis itu hari minum. Selalu disisakan kayak gini. Kenapa? Akhirnya dia marah, karena apa? Tercecer air di mana-mana sampai dia jatuh, dia jatuh, dia marah. Dia buat tulisan, kalau minum habiskan. Gitu loh. Itu marah yang positif. Ada yang marah positif di gereja. Dia sakit perut lari ke kamar mandi. Waduh, ada orang meninggalkan jejak di kamar mandi. Jangan tinggalkan barang bukti di kamar mandi, saudara. Kamar mandi itu tempat rahasia. Jangan sampai barang buktimu diketahui oleh orang lain. Dan waduh, dia marah. Dan dia tulis. Macam-macam. Harusnya marah kita positif. Saudara, kita buka sama-sama Lukas pasal 15. Ini marah dan menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kesalahan ada dalam sebuah cerita. Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak hilang. Singkat cerita kita tahu kisahnya, anak yang hilang, betul? Lukas pasal yang 15 mulai dari 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Siapa di sini yang punya anak laki-laki? Saya punya 2 ini. Dan saya tidak berharap mereka ini orangnya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kepada kekayaan itu kepada antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita tahu singkat cerita. Anak bungsu ini pergi,
Dan semua hartanya habis, dia hilang dan dia kembali kepada anak ayahnya. Waktu dia kembali kepada ayahnya, kita akan fokus kepada bapa dan juga kepada anak yang sulung. Lihat apa yang terjadi. Lihat itu ya, ayat yang ke-17, lompat. Lalu ia menyadari keadaannya, anak bungsu. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan apa? Bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini anak sudah bertobat, mengaku salah. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sama-sama lihat. Ketika ia masih jauh, siapa yang masih jauh? Anak bungsu ini, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Enggak begini bapaknya. Lihat. Oh, datang kok. Datang kok. Udah lihat bapaknya datang kan? Langsung dia ambil. Mana dia? Bapak siapa yang seperti itu? Kau ini mana? Saudara lihat, dia tidak penuh belas kasihan. Terus ayahnya yang berlari, bukan gini. Kau yang lari toh? Kau yang datang sini. Tidak saudara, bapaknya yang datang. Terus mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Lihat. Harusnya kalau kita lihat ini, bapaknya harus marah, betul? Harusnya marah. Saudara kenapa harus marah? Kalau dari segi bahasanya, anaknya ini minta, Pak, minta harta warisan. Artinya apa? Pak, mati mau kau sekarang. Saya minta harta bagianku. Dia sedang suruh bapaknya mati. Situ loh. Habis itu salah gunakan. Dicemarkan nama baik. Lihat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Apa yang dilakukan Bapak itu? Dia bilang, memang mentong kau toh? Memang. Dia tidak ngomong gitu. Dia tidak balik marahin. Baru sadar kok. Torok, rasakan kok. Saudara, lihat apa yang terjadi. Dia bilang ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sudah nak, sudah. Bersyukur kau kembali. Sudah datang dia, sudah datang ini. Tapi aku enggak layak. Sudah nak, sudah. Saudara lihat, bapaknya ini tidak cepat marah. Gitu loh. Dia nggak ambil yang namanya tali pinggangnya dan pukul anaknya. Anaknya mengaku salah. Ya nak, sudah ya. Kau tetap anak bapak. Diambil semua lembu, makanan dan semuanya. Karena bapaknya bilang anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Terima kasih saudara, lihat apa yang terjadi. Bapaknya tidak dikuasai oleh amarah, kebencian. Dia bisa bedakan kesalahan anaknya dan pribadi anaknya. Dia bisa lihat itu dengan jelas. Dia tidak responi anaknya dengan dosa, kesalahan, kegagalan, kehancurannya. Tapi dia responi anaknya sebagai darah dagingku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 24 dikatakan anakku mati, sekarang sudah ketemu kembali. Ayo bersukacita. Beda ayat 25. Tapi anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat dengan rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Oh, kenapa? Kan belum tanggal 30 Agustus Bapak ulang tahun. Kode keras. Itu kenapa? Kenapa sudah ada tari-tarian? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Jawab, kan Papa belum ulang tahun. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Suara-suara apa itu? Semua dilihat. Dan akhirnya apa yang terjadi? 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menjembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali. Terus dia bilang apa? Apa? Musik itu untuk dia. Marah. Karena apa? Lihat itu ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Marah dia. Bongkar di luar saja. Mau masuk.
marah dia. Dia marah. Saya tanya sama saudara, wajar nggak anak sulung ini marah? Betul, itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah dia dikuasai oleh amarah. Lihat ya. Lanjut lagi. Akhirnya apa? Ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Saya tanya saudara, yang paling punya hak untuk marah sebenarnya siapa? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya, betul? Tapi bapaknya datang. Saudara, kalau mau hitung-hitungan secara akuntansi, bapaknya bilang apa? Oh Tuhan, satu anakku baru pulang itu kacau, ini juga kacau. Aduh Tuhan, mengelus dada dia terus. Dan dia bilang begini, ayahnya keluar dan bicara sama dia. Hei, itu saudaramu yang sesat, yang nakal sudah pulang. Ayo sama-sama. Mau jak? 29 dia bilang, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini yang namanya gunung es. Ada keinginan tidak terpenuhi. Dia berusaha kerja baik-baik, tidak lakukan hal yang buruk. Dia senang, dia lakukan perintah bapaknya supaya dibuatkan pesta. Tapi gak pernah dibuatkan pesta. Ada keinginan yang tak terpenuhi. Aku udah datang doa, aku udah puasa, tapi gak pernah jadi singer WL. Sudah, aku di luar saja jadi asyar terus, atau bila perlu jadi tukang parkir saja. Dia bilang seperti itu. Dia bilang gak pernah. Tapi lihat, kalau orang yang mudah marah, banding-bandingkan ayat 30. Baru saja dia datang, anak bapak yang boroskan harta kekayaan. Ditambah-tambah ini, yang dia melakukan ini, mencemarkan bapak. Bapak gak lihat di Instagramnya kemarin dia, jalan dengan perempuan ini dan itu. Bapak gak lihat di Facebooknya dia update story. Ya dia, dia marah sekali banding-bandingkan. Dia boroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur. Bapak-bapak sekarang terus bapaknya beli anak lembu tambun untuk dia. Dia marah terus. Saudara dengar baik-baik, ini yang pengkhotbah pasal 7 tadi bilang, dia marah tak terkendali jadi seperti orang bodoh. Dia banding-bandingkan semua perkataannya di kitab Amsal 10:13. Dalam banyak perkataan apa? Terselip apa? Dosa. Terus saudara, dia marah, dia bilang apa seperti itu? Apa? 31. Dia masih 31, ayahnya bilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Saudara dengar baik-baik. Ternyata anak itu selama ini sudah marah. Meledaknya ketika datang anak bungsu. Kadang-kadang ada amarah yang kita pendam. Dan ada pemicunya, boom, meledak. Lihat, bapaknya bilang, kau minta pesta, semua, kau minta lembu. Gajah pun papa punya untukmu, nak. Semua punyamu. Tapi amarah itu membuat dia tidak bisa melihat berkat Tuhan. Gak bisa lihat. Amarah itu membuat dia tidak bisa mengampuni. Papa ini, dia tidak menyimpan kesalahan. Dia mengasihi. Dia tidak marah. Dan dia mengajak baik anak sulung maupun anak bungsu. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara dengar baik-baik. Saya tutup di sini. Amarah bisa buat kita hilang. Amarah bisa bikin suami hilang, istri hilang. Amarah bisa bikin anak hilang. Amarah bisa bikin jemaat hilang. Amarah bisa bikin saudara dipecat dari pekerjaan. Amarah. Satu kali ada orang bercanda ketika di penjara. Kenapa kamu di penjara? Berapa tahun? 15 tahun. Kamu membunuh? Tidak. Kenapa? Karena saya marah. Terus saya marah, saya pecahkan kaca. Saya juga di rumah kalau marah pecahkan kaca. Tapi enggak di penjara sampai 15 tahun. Emang kaca apa? Kaca kapal selam. Saudara, dia marah. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Marah bisa membuat kita hilang.
Saya mau tutup dengan hal ini. Sebelum kita berdoa, belakangan ini ada orang marah kepada Tuhan karena dia tidak menemukan apa yang dia harapkan, sehingga akhirnya dia hilang dari Tuhan. Sangat sedih. Saudara masih ingat Yunus yang marah sama Tuhan? Saudara ingat? Tuhan bilang apa? Yunus, kau marah karena pohon ini. Bagaimana hatiku Yunus, 300.000 orang akan mati. Ini hanya satu pohon saja kamu marah Yunus. Ini 300.000 orang Yunus. Kadang kita marah hanya tentang diri kita sendiri. Waktu saya mempersiapkan hal ini, saudara, saya merenung tentang marahnya saya. Marahnya saya yang negatif. Saya bertobat dengan perkataan saya, dengan pukulan yang saya lakukan, dengan sikap negatif yang saya lakukan. Tapi di akhir dari perenungan saya, Tuhan tanya, Agus, kamu tahu gak kalau aku marah? Saya bilang, Tuhan, kalau aku datang di hadapan Tuhan, sebenarnya Tuhan punya hak untuk marah sama aku. Main musik boleh maju. Saudara boleh tahu, kalau saudara datang di hadapan Tuhan, kita boleh tahu apakah Tuhan akan marah bagi kita atau tidak. Tetapi seperti Bapa yang menemukan anak hilang ini, dia terima anak yang bungsu maupun yang sulung sudah kita selesaikan. Hari ini mari kita berdoa sama-sama. Datanglah di hadapan Tuhan. Bila ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatimu yang membuat engkau marah, membuat kau mudah marah, datanglah di hadapan Tuhan. Mungkin kau pernah kecewa, ada gunung es di dalam hidup kita. Engkau pernah terluka, engkau pernah dibully mungkin, engkau pernah tersakiti, engkau tidak puas. Dan akhirnya kita meluapkan amarah kita. Kita menjadi cepat marah karena itu semua. Kita melihat ketidakadilan. Karena dulu kita juga diperlakukan tidak adil. Kita jadi cepat marah. Hari ini datang sama Tuhan. Mari teduhkan hati, berdoa sama Tuhan. Pertama, terimalah. Terima kalau saudara marah, terima bahwa aku pernah marah. Tetapi hari ini berdoa, Tuhan tolong aku untuk mengendalikan amarahku. Berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Ambil waktu ini untuk melihat dampak amarah yang pernah kau lakukan. Kalau ada orang-orang yang pernah tersakiti karena marahmu, coba datang di hadapan Tuhan. Entah itu suami, istri, anak, orang tua, teman. Datang sama Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Tolong aku Tuhan, bilang.